Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Rahayu di Talkshow LTV, TV-nya Pak Litbang. Kali ini kita akan mengambil tema mengenai pembinaan karakter peserta didik melalui gerakan Pramuka. Salam Pramuka. Kita kedatangan tamu luar biasa hari ini. Ada dua orang pembina Pramuka, yaitu ada Kak Lukman Hakim. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Kemudian ada Kak Mega. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Bener ya Kak? Benar. Salam Pramukanya ya Kak. Pemirsa LTV, sebelum kita melanjutkan tema ini, kita perkenalkan diri. Tapi kali ini bukan saya yang memperkenalkannya, yaitu beliau sendiri. Silakan Kak Lukman, mungkin dimulai Kak Lukman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat religi ya. Boleh, silakan, Kakak Kak. religi sekalian, perkenalkan nama saya Lukman Hakim. Sekarang sebagai pembina satuan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasanuddin Riau. Kemudian selain di UIN juga, kami juga aktif di tingkat pengurusan kuartir. Sekarang sebagai Ketua Kuaran Sukajadi dan juga sebagai Andalan Daerah Kuarda Riau, bidang pembinaan anggota muda. Dan selain membina di UIN juga, kami membina di SMK Negeri 4 Pekanbaru, khusus penegak. Wes, luar biasa. Jadi selain di UIN, kakak juga ada beberapa kegiatan lain terkait Ya. Pramuka ya Kak. Oke, kita sekarang beralih ke Kak Mega dulu ya Mega, Kak. Silakan Kak Mega, perkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Mega Ria. Saya seorang pembina di Pondok Pesantren Darussalamah. Di sana ada tingkatan MTS dan MA. Dan saya juga membina di SMP Negeri Karya Sakti dan SD Negeri Bliti Jaya. Dan sampai saat ini saya tetap menjadi seorang pembina yang insya Allah kami akan membina peserta didik kami dengan baik. Luar biasa, kedua kakak ini adalah pembina Pramuka di instansinya masing-masing. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini yaitu pembinaan karakter peserta didik melalui gerakan Pramuka nih Kak. Kita awali dengan bagaimana kayak Pramuka di lingkungan madrasah ataupun UIN nih Kak. Ya. Nah, dari Kak Luman gimana Kak? Ya, ini kalau Pramuka ini enggak, dia golongan kan berdasarkan usia. Betul. Ya, tidak berdasarkan jenjang pendidikan. Jadi kalau peserta didik itu kita ada usia dari 7 sampai 25. Kalau sekarang ini di kampus itu ya di UIN Suska Riau kita itu ada dua satuan. Ada satuan penegak itu untuk usia 16 sampai 20. Kemudian ada usia untuk Pramuka Pandega usia 21 sampai 25. Jadi ada dua satuan kita di kampus ini, ada untuk Ambalan dan juga ada Racana. Kalau kegiatannya emang kita memang mengacu juga ke perguruan tinggi Kak, atau perguruan tinggi itu untuk banyak berbakti ke masyarakat. Jadi memang kegiatan di UIN ya memang dia golongannya penegak, cuman beda penegak di perguruan tinggi dengan yang di Madrasah. di madrasah atau yang tingkat SMA-nya. Oh, seperti itu ya Kak. Nah, itu berarti di lingkungan UIN ya Kak? Ya. Karena sahabat religi, saya juga sempat bertanya nih sama Kak Lukman, emangnya ada nih Kak di UIN Pramuka? Karena saya pikir kan Hanya di sekolah aja. gerakan Pramuka hanya di sekolah aja ya Kak, seperti itu. Nah, untuk Kak Mega, gimana keadaan Pramuka di lingkungan madrasah nih sekarang nih Kak? Kalau di lingkungan madrasah aliyah di Pondok Pesantren Darussalamah saat ini, kalau di tingkatnya karena di MTS itu tingkatannya ada penggalang, ramu, rakit, dan terap. Nah, sampai saat ini kami baru di tingkat terap, yang insya Allah mungkin selanjutnya di tingkat madrasah kami sudah tingkatannya memang kalau di tingkat madrasah itu ada tingkatannya bantara. Kami sudah menjadikan seorang bantara 122 siswa. Luar biasa. Jadi setiap baik itu UIN atau madrasah itu memiliki tingkatan masing-masing seperti itu ya Kak ya. Jadi kalau kita berpikir kan kalau UIN berarti tingkatannya berbeda. Ternyata tingkat Pramuka sesuai dengan tingkatan Pramuka seperti itu. Sama. Berdasarkan usia nih Kak. Iya, berdasarkan usia jadi seperti itu ya Kak. Kemudian nih Kak, untuk kondisi sekarang, untuk kondisi peserta didik dan pembina, apakah ada perbedaan dengan kebiasaan sebelumnya dan dengan kondisi yang sekarang seperti itu, di mana keadaan sekarang kan sudah lebih menitik beratkan kepada teknologi ya Kak, seperti itu. Boleh dari Kak Mega kali ya, silakan Kak.
Baiklah, kalau di Madrasah Aliyah kami, ya alhamdulillah kalau masalah teknologi sampai saat ini kami sudah berjalan dan anak-anak juga karena di pondok ya Kak, kalau di pondok itu dibatasi menggunakan alat teknologinya karena itu dipinjamkan oleh pondok pesantren karena santri tidak membawa HP Kak. Nah, seperti betul. itu. Tapi walaupun santri tidak membawa HP untuk belajar aktivitasnya itu tetap ada Kak. Karena kami mengizinkan anak-anak memasuki ruangan yang ada di lab kami. Oh, seperti itu. Jadi ini untuk kegiatan pramuka maka tetap dilaksanakan seperti biasanya, seperti perkemahan dan lain-lain seperti itu ya Kak ya. Untuk di universitas gimana nih Kak? Ya, kalau pada dasarnya kan konsep pramuka itu sama Kak. Betul. Ya, tujuan gerakan pramuka itu kan untuk menanamkan karakter Betul. ya, kepada peserta didik. Memang bedanya kan kita menyesuaikan perkembangan zaman ya. Kita emang agak ada sedikit perbedaan minat siswa setelah masa pandemi kemarin dengan yang sebelumnya, dengan banyaknya media pembelajaran kegiatan yang online gitu kan Kak. Sekarang emang kita mulai bina lagi, mulai wacanakan lagi, kembangkan lagi untuk bagaimana pramuka ini menjadi salah satu organisasi ekskul yang diminati oleh peserta didik, khususnya di perguruan tinggi itu kan ada beberapa kegiatan kampus ya. Kemarin juga kalau di UIN itu kita baru perekrutan anggota baru ya, alhamdulillah emang respon peserta didik itu masih udah mulai bagus daripada sebelumnya ketika awal-awal setelah masa pandemi. Betul. Karena emang kalau kemarin emang kebanyakan peserta didik itu emang susah untuk IPK kegiatan yang di luar atau kegiatan di alam terbuka. Mereka hanya fokus kegiatan masing-masing, sibuk dengan gadget. Karena memang sebetulnya mereka belajarnya via online, ketika diajak untuk kegiatan yang langsung berinteraksi dengan yang lainnya, butuh waktu penyesuaian. Betul sekali. Jadi selama pandemi itu baik peserta didik dari madrasah maupun universitas itu terbiasa dengan gawainya masing-masing ya Kak ya. Jadi lebih terbiasa interaksi satu arah dari dia ke handphone. Sedangkan aktivitas kita sebelum dari masa itu pandemi kita ada interaksi baik dari peserta didik, antar peserta didik, ke pembina dan lainnya ya Kak ya. Nah, selama menjadi pembina pramuka nih Kak, apakah ada kendala-kendala yang mungkin sedikit mengganggu aktivitas dari kepramukaan seperti itu Kak? Boleh Kak Lukman? Ya, tentunya kalau pramuka itu kita memang dituntut serba bisa. Betul. Ya, cuman di lapangan kita kadang tidak ditunjang dengan fasilitas yang ada. Cuman di situ memang kita dituntut untuk bagaimana menggunakan fasilitas yang ada. Kita dituntut untuk bisa memanfaatkan media yang ada. Jadi kalau kendala secara garis besar yang menghambat kita bergerak tidak ada Kak. Ya, karena memang kita di pramuka itu memang dilatih bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang ada di sekitar kita. Ya, keterampilan dia diajarkan baik itu dalam latihan atau juga kursus. Seperti saat sekarang ini kan kita ada kursus Kak ya. Iya betul. Di Balai Diklat. Ya, salah satu memang itu yang kita latih dan itu yang diberikan soft skill-nya kepada para pembina, para pelatih atau juga peserta didik bisa memanfaatkan media yang ada. Oke, luar biasa. Apapun itu tidak jadi halangan ya. Kendala itu dimanapun pasti ada. Bagaimana cara kita menyikapinya. Itulah yang dilatih kita untuk bisa memanfaatkan apa yang kita punya, apa yang ada di sekitar kita. Benar kata Kak Lukman, jadi kita harus memanfaatkan kendala menjadi peluang. Seperti itu ya Kak ya. Dari Kak Mega gimana Kak? Kendala yang dihadapi di madrasah-madrasah. Apakah ada kejadian-kejadian lucu Kak? Misalnya pada saat berkemah ada anak-anak yang biasanya anak mama, terus diajak berkemah, akhirnya kabur-kaburan atau gimana Kak? Boleh diceritain Kak? Baiklah, kalau di Ma'arif NU untuk MTS dan EKMA-nya saat ini kami kalau kendala jelasnya pasti ada ya Kak. Karena kita satu naungan itu ada sekolah umumnya, ada juga pondok pesantrennya. Terkadang tapi alhamdulillah di sini antara pondok dengan sekolah bekerja sama dengan baik. Di sini dari segi eskul kami memang banyak Kak, tapi yang diwajibkan juga pramuka.
Di situ masalah kendala yang jelasnya kami ini terkadang anak-anak memang kalau siswa yang baru ataupun memang tidak hobi di pramuka, tapi terkadang kita mengajak mereka untuk ke pramukaan karena dia tinggalnya di pondok, jelasnya ikut sertakan. Saat ini kalau masalah kegiatan kami Kak di Pondok Pesantren Darussalamah dan MTS dan EMA-nya, karena kami di satuan pondoknya, karena pembina pun berbeda Kak ya, mengisi pun berbeda, karena jenjangnya kalau di MTS itu adalah tingkatannya penggalang ramal terap, kalau di MA itu adalah tingkatannya benar. Jadi itu lebih kita menekankan anak-anak itu tentang keagamaannya Kak. Karena kita sesuai dengan moto kita di situ adalah MTS dan MA Ma'arif NU. Jadi anak-anak di situ secara kita kegiatan kepramukaan khusus telah diberikan oleh pondok pesantren itu setiap hari Sabtu kita fullkan di situ dan tidak mengikuti pelajaran yang lainnya. Khusus di eskul pramuka kita mengadakan perkemahan, tapi terkadang namanya anak pondok ya alhamdulillah walaupun dia baru tapi membiasakan diri walaupun anak mama, tapi dia harus bisa Kak menempatkan dirinya di mana keadaannya sekarang. Bahkan dia itu kan sekarang sudah tinggal di pondok bukan di rumah lagi. Jadi harus bisa, salah satunya kalau di pondok makanya kan Kak bekalnya itu sudah tertata oleh pondok pesantren. Nah setelah itu juga untuk masalah kegiatan anak-anak saat berkemah, karena ini anaknya pondok jadi sering sekali kami kendalanya itu karena anak-anak pondok ini kalau kegiatan itu menggunakannya rok Kak. Jadi ya jadi untuk kegiatan sangat lambat. Tapi ya kami berusaha di sini juga anak-anak santri akhirnya bisa beradaptasi dengan kami kakak-kakak pembina pramuka yang ada di pondok pesantren tersebut Kak. Jadi sahabat religi, untuk Kementerian Agama, walaupun kita bernaung di Kementerian Agama, tapi untuk pelaksanaan pramuka tetap berjalan ya Kak ya. Jadi kegiatan pramuka juga diselimuti dengan kegiatan imtak, ilmu dan takwa, seperti itu ya Kak ya, tentang keagamaan. Jadi selain untuk mengajarkan kita kedisiplinan, tapi juga tetap mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa nih Kak. Menurut Kakak nih Kak, bagaimana sebagai pembina dan calon pelatih pembina pramuka nih, apa yang harus dilakukan dalam menyikapi, kita kembali lagi seperti yang poin pertama tadi ya, kita kan tidak bisa menutup mata atas perkembangan teknologi nih Kak. Nah sebagai pembina dan calon pelatih pembina pramuka, nah apa yang harus dilakukan dalam menyikapi perkembangan teknologi dan media informasi yang sekarang sudah ada di depan mata kita Kak? Boleh dari Kak Mega? Baiklah, untuk menyikapi masalah teknologi yang sekarang sangat berkembang sangat pesat ya Kak. Di sini yang jelasnya karena kami ini tinggalnya di kawasan satu pondok Kak, yang jelasnya karena kami ini anak santrinya tidak menggunakan handphone tadi. Yang jelas kami ini kesulitannya saat santri dipulangkan ke rumah. Betul. Nah saat santri dipulangkan ke rumah sudah terbiasa di rumahnya mungkin memegang HP-nya, teknologinya, akhirnya saat pulang ke pondok itu kami sangat merasa kesulitan untuk membimbing kembali, karena terkadang anak pun ada yang tidak mau kembali lagi ke pondok pesantren karena mungkin sudah nyaman di rumah. Tapi dengan binaan seperti ini Kak, kami mengadakan 1 bulan sekali itu 40 hari itu namanya dasar resehan, itu pertemuan wali santri Kak. Oh, betul. Jadi iya setiap 40 hari sekali namanya seresehan kalau di pondok Kak. Jadi di situ kita mengadakan pertemuan wali murid atau wali santri yang kami mengajakkan bicara apa ada kendala bagi anak-anak atau peserta didik kami yang ada di pondok pesantren tersebut. Masalah di pendidikannya, masalah pendidikan pondoknya. Karena beda Kak instansinya seperti itu. Jadi setiap guru dan santri-santri dan ustazahnya itu menyampaikan Kak dari perkelasnya atau anak-anaknya instansi masing-masing. Nah di sini Kak dalam kegiatan kami teknologi, karena kami di pondok pesantren anak memang jika membutuhkan itu disediakan. Nah itu pun menggunakan waktu yang terbatas karena alat-alat yang belum yang memenuhi syarat Kak, tapi berusaha pondok itu akan mengadakannya, mungkin seperti itu Kak. Jadi salah satu kendala nih Kak, kalau anak-anak sudah pulang ke rumah, betul ya Kak ya, Iya. akan kembali ke pengaturan awal. Jadi di mana kebiasaan yang ada di pondok itu sedikit terlupakan sama peserta didik, kedisiplinannya. Jadi dari pondok pesantren itu mengikatkan kembali dengan mengadakan pertemuan dengan wali siswa seperti itu ya Kak. Untuk Kak Lukman nih, untuk di UIN itu gimana nih Kak? Karena untuk
anak pesantren kan mereka dibebaskan dari pemegangan gawai ya Kak ya. Iya. Kalau di UIN lain cerita mungkin ya Kak, karena tidak dibatasi seperti itu ya Kak. Dan namanya mendidik anak-anak yang mulai dewasa itu agak lebih ekstra sabar, betul ya Kak ya? Betul. Gimana nih Kak di UIN Kak? Mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau di pondok kita memang bisa kita membatasi Kak ya, tidak boleh bawa HP. Tapi kalau di UIN dia nggak bawa HP, nggak bisa ke kampus ya. Karena semua informasi diinformasikan lewat di WA, lewat by handphone lah Kak ya. Nah, memang teknologi punya memang dua sisi gitu ya. Ada sisi positif dan negatifnya. Sekarang kita tinggal mau ambil yang mana ini, kita tekan kepada adik-adiknya. Apakah fokus ke negatifnya atau ke yang positifnya. Kita memang awal itu memang kita harus kasih pemahaman ke adik-adik Kak, tentang terkait teknologi. Karena di pramuka itu juga kita memang dituntut untuk bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Ya, kalau dulu memang kita pendidikannya secara manual, sekarang bisa by handphone, dan juga menghemat waktu seperti rapat-rapat. Kalau di perguruan tinggi kan mereka sering berkegiatan Kak, di rapat panitia ada yang lagi KKN, ada yang lagi pulang kampung. Kalau menunggu kumpul semuanya akan Tidak terlaksana ya. Begitu juga dengan kegiatan pengisian SKO kita Kak. Ketika masa pandemi kemarin memang kita juga tetap aktif juga via online pengisian SKU-nya. Kalau di pramuka itu kita memang ada beberapa poin utamanya. Bagaimana agar adik itu paham dengan kebutuhannya, paham dengan manfaat sesuatu benda. Seperti teknologi ini, kita di pramuka itu memang dilatih juga untuk berwirausaha. Dengan adanya handphone sekarang, adik-adik bisa mencari dana tambahan berwirausaha. Kayak ada itu sebagian mahasiswa itu yang memang punya channel YouTube, ada yang punya Shopee jualan online gitu ya, jualan online. Mereka dari situ bisa membantu untuk membayar uang SPP semester mereka. Jadi memang yang pertama itu memang kita kasih pemahaman bahwa teknologi ini ada sisi negatif dan positifnya. Tinggal adik-adik mau pilih yang mana nih. Dia sama-sama menguras waktu, menguras biaya, tinggal adik mau pilih yang mana. Seperti itu Kak kalau kita di kampus. Jadi kembali mengulangi kalimat kakak itu, teknologi itu dua mata pisau yang tajam ya Kak ya. Sama tajam, apakah Kak. pisaunya akan bermanfaat ataukah menumpulkan pikiran kita ya Kak ya. Jadi bisa juga ketika masa perkembangan teknologi ini bisa dimanfaatkan dengan mensosialisasikan kegiatan pramuka ya Kak. Jadi ibaratnya tuh jualannya pramuka, ibaratnya jualan informasi nih, jualan informasi mengenai kegiatan pramuka. Dan pramuka lebih dekat walaupun dalam keadaan jauh seperti itu. Ketika tadi kakak sampaikan bahwa ketika pandemi kemarin kegiatan pramuka itu tidak mati ya Kak. Jadi tetap kita bisa menggunakan Zoom meeting atau Teams atau aplikasi lainnya. Jadi yang jauh biar terasa dekat. Tapi ketika sudah pandemi kembali malah merapat. Seperti itu ya Kak. Dan ini Kak, untuk kegiatan pramuka baik untuk Kak Lukman dan Kak Mega setelah mengikuti kegiatan pramuka, kalau boleh tahu nih sebelumnya Kak Lukman dan Kak Mega itu sudah mengikuti pramuka dari sejak kapan nih Kak? Kalau Kak Lukman dari kapan nih Kak? Pertama mengenal pramuka ini ketika kelas 3 MTS ya. 3 MTS tahun 2003. 2003 ya, sampai sekarang aktif di pramuka. Kenapa bisa tertarik nih Kak ke pramuka? Kenapa nggak ekskul lain, basket atau apa gitu Kak? Karena emang dulu kita dari pembinanya dulu Kak. Karena waktu MTS itu emang pembinanya emang luar biasa mengajarkan kami. Dan banyak hal-hal lainnya emang kami pelajari dari pramuka. Masalah teknologi diajarkan di pramuka. Kami dulu awal sekolah mengenal pramuka ini daerah agak terpencil Kak, ya kan. Teknologi, listrik masih belum mendukung. Karena kegiatan pramuka itulah di situ pelatihan-pelatihan ketika waktu masih MTS itu
laptop tuh nggak tahu itu komputer itu menghidupkan komputer itu kayak menghidupkan TV, tekan tombol, hidupkan, matikan, tekan tombolnya lagi. Karena sesuatu hal yang baru ya Kak, seperti itu. Gitu. Jadi dari MTS, 3 MTS ya Kak ya. MTS, ya. Jadi mulai tertarik dengan Dari kegiatan pramuka. Kalau Kak Mega sendiri gimana Kak? Kapan nih Kak? Baiklah, kalau saya mengikuti pramuka ini memang mengikuti awalnya dari kelas 5 SD. Tapi Lebih saya lama itu lagi ya. baru ikut-ikutan Lebih lama aja karena ada kakak yang sekolah. Oh, betul. Jadi ikut kakak di kelas 6, saya di kelas 5. Karena kakak wajib di kelas 6 mau kelulusan, wajib ekskul pramuka. Kalau nggak ikut, nanti nggak dapat ijazah, pesan seperti itu. Akhirnya saya sambil nunggu kakak, saya ikut juga pramuka di situ Kak ya. Setelah itu, ya sampai sejak itu, karena pembinanya itu bagi saya itu menarik dan menantang. Betul. Karena kalau dia mengajak, kita langsung riang gembira Kak. Kalau di SD, betul. langsung diajak bermain, langsung kita lupa dengan segala kegiatan kita. Jadi tertarik. Setelah lulus pun, akhirnya di SMP tertarik kembali Kak. Nah, jadi setelah itu SMA tertarik kembali. Akhirnya sampai saat ini sangat-sangat luar biasa. Bahkan hari ini mengikuti pelatihan ini ingin mengembangkan memang pramuka yang ada di Musirawas Kak. Luar biasa. Jadi untuk sahabat religi, kami informasikan bahwa sekarang sedang berlangsung pelatihan untuk calon pelatih pembina pramuka, seperti itu ya Kak. Jadi kegiatannya kebetulan dilaksanakan di Balai Diklat Kabupaten Palembang. Jadi kerjasama untuk kegiatannya lokasinya di Balai Diklat. Nah Kak, kalau dari cerita kakak tadi, kakak ini kan ibaratnya udah berakar-akar nih Kak kecintaannya dengan pramuka nih. Selama berada di lingkungan pramuka, kepramukaan, sebelumnya kan jadi peserta didik dulu kan ya Kak, sampai akhirnya jadi pembina. Kira-kira prestasi-prestasi apa saja yang sudah diraih nih Kak, baik secara pribadi ataupun ketika menjadi pembina pramuka nih Kak. Mungkin Kak Mega boleh diceritain Kak. Kalau saya, dari saya menjadi peserta didik, saya menjadi penggalang ramu rakit terap. Setelah itu Kak, saya juga di Bantara sampai Panega. Setelah itu tingkat dewasa, bahkan saya sekarang dipercaya di Kuarcap di bagian kemasyarakatan karena saya ini sering kegiatan di keagamaan Kak. Karena salah satunya saya dipercaya dari Nadatul Ulama Kabupaten Musirawas, saya dipercaya mengikuti kegiatan yang namanya Fatayat NU Kak. Nah, jadi di kegiatan itulah saya dipercaya oleh Kabupaten Musirawas untuk kemasyarakatannya. Karena di situ saya mungkin dekat dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Musirawas. Nah, setelah itu kalau kegiatan kita di pramuka memang saya nggak mengenal lelah dan letih Kak. Karena sudah menjadi kehobian. Jadi terkadang pun kalau tidak diingatkan waktu terkadang lupa sendiri. Nah, saking saat ini juga kami sedang mengikuti pelatihan di Balai Keagamaan ini. Semoga nanti kami membawa ilmu yang lebih meningkatkan lagi kepada anak-anak. Semoga nanti anak-anak bisa menggunakan teknologinya dengan baik dan benar Kak itu. Luar biasa. Nah, kalau dari Kak Luman gimana nih Kak? Ya. Selama peserta didik dulu Kak ya, peserta didik. Kalau pembina kami dulu menanamkan ya, prestasi itu bukan hanya prestasi piala, yang penting adalah karakter kalian. Ya. Saya masih ingat pesan beliau, dimanapun nantinya, senakal-nakalnya jangan pernah meninggalkan sholat. Itulah karakter pertama yang beliau tanamkan ke kami, saya dan teman-teman waktu itu Kak. Kalau prestasi di waktu dari sekolah, itu kita emang awal mulai itu sebagai perintis di sekolah, karena pada awal-awal itu emang organisasi pertama yang dikenal pramuka. Pramuka, betul. Itu juga kita jauh dari kabupaten. Ya kalau mau ke kota kabupaten itu sekitar 60 jam. Ya 60 kilo mah, 60 kilo baru sampai. Dan jalannya juga butuh perjuangan karena masih sering berlumpur jalannya. Dan itu kita dari kelas 1 pernah juara PBB sampai di Gugus Depan kami itu menjadi Gugus Depan wilayah. Depan wilayah. Jadi di daerah Riau, tepatnya di Kabupaten Bengkalis. Jadi Kabupaten Bengkalis itu, di Kabupaten Bengkalis itu Gugus Depan wilayah, di wilayah Bengkalis bagian timurnya. Ya, sering juga kita melakukan pelatihan sekarang di sekolah.
kalau tadi juga pernah menjadi peserta Remuna Nasional utusan Pekanbaru tahun 2028. Ini kalau di UIN sebagai mahasiswa pernah jadi peserta PWPTIN, itu pertemuan pramuka perguruan tinggi se-Indonesia di Jambi sama di Ambon waktu itu Kak. Kalau sebagai orang dewasa pernah mendampingi sebagai pemimpin kontingen lomba tingkat 5 di Cibubur, Kuarda Riau. Luar biasa. Ini jadi tidak hanya mengikuti, tidak hanya menjadi pembinaan, tapi kita mencetak prestasi. Dimulai dari seperti kata Kak Lukman tadi, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sholat itu tiang agama ya Kak. Jadi bermula dari situ, maka prestasi yang lainnya akan mengikuti. Seperti itu ya Kak. Nah, mungkin bisa diinformasikan ke sahabat religi ini Kak. Mungkin diwakili Kak Lukman. Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Diklat ini diikuti dari mana saja dan kegiatannya berlangsung berapa lama nih Kak? Ya. Kalau ini namanya kursus pelatih pembina mahir dasar Kak ya. Kursus pembina mahir dasar itu adalah kursus untuk menjadi pelatihnya pembina. Ya, ini pelaksananya dari kuartir daerah Palembang, ya Kuarda Sumatera Selatan. Pesertanya yang pertama utusan dari Kuarda Sumatera Selatan. Kemudian ada juga yang dari luar Sumatera Selatan Kak. Kalau bisa dibilang ini kegiatan regional Sumatera, karena hanya 2 kuarda yang nggak ikut ya. Kita pesertanya ada dari Kuarda Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat ada, dari Sumatera Utara ada, dari Riau juga ada, ya Bangka Belitung, ya ada juga Bangka Belitung nggak. Nah, tambah dengan teman-teman kakak-kakak yang dari Kuarda Sumatera Selatan sendiri, itu per cabang 4 orang nggak ya? Iya. 4 orang. Total peserta ada 84 orang. Jadi luar biasa ini ada 84 perwakilan untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang outputnya itu adalah menjadi calon pelatih pembina pramuka seperti itu ya Kak ya. Nah dari kegiatan ini yang berlangsung sudah berapa lama nih Kak kegiatan kita nih? 3 hari ya Kak, dimulai dari tanggal 24 kemarin ya. Tanggal 24, 25 sampai 26 berarti ya Kak ya. Nah, menurut Kakak nih ketika sudah mengikuti, ini kan masih berlangsung kegiatan nih. Menurut Kakak apakah ada kesan dalam mengikuti kegiatan ini dan harapannya gimana nih Kak? Apakah setelah ini diharapkan semoga ada pelatihan-pelatihan yang lainnya, apakah juga boleh di request nih kepada pimpinan pusat pramukanya, tolong dong diadakan pelatihan terkait teknologi informasi juga bagi para pembina ataupun peserta didik. Boleh Kak Lukman, Kak Mega, silakan. Nah dulu, kesannya pertama memang kita dapat suasana baru Kak ya, karena memang kita kalau secara teori mungkin materi pramuka itu hampir sama, ya kan? Karena memang kita punya kurikulumnya sama, metodenya sama, prinsipnya sama. Sekarang tinggal cara pengaplikasian atau cara penyampaian dari kakaknya yang berbeda. Kita ada dari beberapa wilayah, tentu cara dan metodenya berbeda. Karena disitulah kami punya pengalaman baru ya. Mungkin kalau dari Riau caranya membina siaga itu seperti ini. Ternyata di Sumatera Selatan ada cara khususnya, ini ada istilah khususnya juga. Kemudian teman-teman yang lainnya juga sama. Kalau terkait request tadi betul butuh gak ya? Karena memang kita teknologi sekarang tidak menjangkau semuanya. Ya kan ada beberapa dari pramuka sendiri butuh juga penambahan wawasan gitu ya, mulai dari pemanfaatan teknologinya ya, dan lain sebagainya tentang cara penyampaian materinya. Karena sekarang kalau menggunakan teknologi kan Kak, yang seharusnya harus bertemu dengan adanya teknologi itu bisa tanpa tatap muka, ada yang lainnya bisa melihat, bisa mempelajari sendiri, ya kan? Nah, jadi lebih banyak yang dijangkau dari materi yang disampaikan atau ilmu yang kita berikan. Mungkin butuh pemahaman itu atau pelatihan yang bisa memaksimalkan kegiatan kepramukaan. Ya bisa
ikuti lebih banyak peserta didik, kan seperti itu. Baik, nah kalau dari sisi Kak Mega nih, terutama yang untuk di madrasah. Jadi sebenarnya sih walaupun di Ponpes, kadang-kadang malahan yang lebih canggih yang di Ponpes sih Kak ya. Malahan karena sekarang madrasah itu tidak menutup mata terkait perkembangan teknologi. Madrasah bukan madrasah yang Bukan. dulu nih, benar kan Ya, Kak? sudah Boleh mengikuti diceritain? zaman. Betul. Baiklah, kalau saya untuk masalah pesan dan kesan mengikuti pelatihan di Balai Pelatihan Keagamaan Kota Palembang ini, yang jelasnya saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, menambah wawasan saya dengan kakak-kakak pelatih yang hebat. Yang jelas di sini menambah banyak teman, saudara, silaturahmi dari antar provinsi. Ya insya Allah yang satu yang lain belum kenal, insya Allah kami akan berkenalan sampai berakhir besok di hari Minggu. Dan di pondok pesantren, kalau di Ma'arif NU Kak, memang kami memang anak tidak boleh dibawakan HP. Tapi masalah teknologi kami nggak ketinggalan Kak. Yang jelas difasilitasi tapi anak terjadwal Kak menggunakannya. Apapun baik dari semuanya kegiatannya ada, Kak, FB kami ada, IG kami ada. Kalau kakak nanti mau buka ya ada semua kegiatan di pondok pesantren tersebut. Saya itu walaupun santri Kak, kami juga mewajibkan semua yang ada perkembangan zaman ini. Jadi jangan sampai santri itu dibilang kalau orang luar ya anak kolot ya Kak ya nggak bisa apa-apa. Tapi di situ kalau santri kami ya alhamdulillah Kak dengan teknologi ternyata kami bisa menggunakannya. Oke, seperti itu. Jadi dari kedua hal yang disampaikan oleh kakak tadi, mungkin saya sedikit nyimpulin dikit nih Kak. Jadi jangan sampai kayak kata Kak Lukman, jangan sampai dua mata pisau itu yang lebih berfungsi adalah yang negatifnya ya Kak ya. Jadi untuk kegiatan pramuka, kalau dulu dipikir kegiatannya hanya langsung ke alam dan peserta didik fokusnya untuk kedisiplinan dan lain-lain, tapi juga ditekankan mengenai penggunaan teknologi. Betul ya Kak, seperti itu. Nah, kita sudah sampai ke akhir acara nih Kak, sayangnya nih Kak. Padahal masih mau cerita-cerita banyak nih. Kira-kira dari Kak Lukman dan Kak Mega, apakah ada pesan nih, baik itu untuk peserta didik maupun hal-hal yang terkait pramuka mungkin yang bisa disampaikan dan juga bisa memotivasi peserta didik bahwa pramuka itu bukan hal asing, pramuka itu bisa bersahabat dengan kegiatan peserta didik lainnya. Silakan Kak Lukman, Kak Mega. Boleh Kak Lukman, silakan. Ya, pesan pertama untuk adik-adik sekalian nih Kak ya, bahwa pramuka itu bukan hanya sekadar tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, ada juga akan latihan skill ya, skill untuk bertahan hidup nantinya biar masa tuanya ini tidak susah. Karena kita tidak tahu nih Kak, besok kita mau ngapain ya kan. Tentu sekarang kita siapkan diri kita. Dan tuh kakak pembina, kakak pelatih tetap menjalankan tugas kita sebagai orang dewasa, itu adalah untuk mengaktifkan gerakan pramuka. Tentu harus kita jaga cara dan etika kita, jangan sampai nanti adik-adik tidak mau menerima pramuka karena cara kita yang tidak benar, ya. Jangan sampai mereka tidak mau menerima kebenaran dari kita karena cara kita yang nggak tepat. Ya, mungkin itu yang harus kita perhatikan karena sering kita menganggap remeh suatu hal, padahal hal tersebut adalah yang paling penting yang harus kita perhatikan. Gitu, Kak. Luar biasa ya Kak. Pramuka itu bersahabat, pramuka itu nantinya akan membantu kita di masa yang akan datang. Kak Mega gimana Kak? Baiklah, kalau saya kepada adik-adik yang mengikuti ekskul pramuka, yang jelasnya di sini di pramuka ini kami menekankan banyak skill untuk anak-anak. Kenapa? Kelak anak-anak akan mempunyai karakter atau basicnya masing-masing Kak. Setiap anak itu berbeda-beda. Jadi kita tata anak tersebut semoga kelak semakin dewasa anak itu semakin menunjukkan bakatnya. Disitulah kami akan kelihatan anak itu mendapatkan bakatnya di mana mereka harus berkreasi atau mencari bakat masing-masing. Nah di sini kalau kami karena berkaitan kalau di sekolah umum saya tidak ada masalah ya Kak, karena kalau sekolah umum di mana aja anak bisa menggunakan teknologi bebas. Tambah lagi kalau di SMP Negeri Karya Sakti itu Kak memang sudah guru penggerak sekolah Kumer, kurikulum merdeka. Jadi memang anak diwajibkan menggunakan
handphonenya atau teknologi kayak gadgetnya. Jadi di sini saya sebagai pembina Kak terkadang ya merasanya juga di sini kalau saat di tempat umum jadi saya harus menyesuaikan diri saya. Kalau di saat kita di madrasah berarti saya juga harus menyiapkan diri saya juga. Di sini kalau di SMP itu Kak, di tingkatnya SMP itu anak-anak saya sudah memberikan judulnya aja sudah bisa mengembangkannya. Tapi di sini kita menekankan karena perbedaan kalau saya di madrasah itu anak etikanya sangat luar biasa, tidak merasa kesulitan. Kalau di sekolah umum saya merasa kesulitan etika anak karena adaptasinya berbeda Kak. Cara sopan santunnya, berbicaranya. Jadi di situ saya akan membina karakter anak ini yang di sekolah umum Kak. Jadi kalau itu perbedaan sangat jauh sekali Kak ya. Jadi harus bisa, saya harus memonisnya seperti anak santri nggak mungkin Kak. Dalam sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan nggak mungkin. Nah jadi kita harus bisa ngimingkan anak itu, kita bawa kadang suasananya keagamaan Kak. Jadi saat saya sudah membina di tingkat MTS itu, saya bawa di tingkat SMP Negeri Karya Sakti tersebut Kak. Kenapa? Biar anak ini mempunyai akhlak yang sesuai dengan dasar dharma pramuka, yaitu ada 10 Kak ya yang jelasnya mungkin. Nah disitulah dalam 10 dasar dharma itu adalah yang namanya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tadi. Nah di sini alhamdulillah setiap kita ketemu akhirnya anak itu dikit demi sedikit anak itu bisa berubah Kak. Kenapa? Pramuka ini memang diwajibkan sekali saat berkemah pun Kak kami menyediakan tempat ibadah karena semua ya yang agama itu ada Kak. Ya dari Katolik, misalkan Hindu, Buddha, bahkan disediakan tempat ibadah masing-masing. Nah disinilah namanya kita Bhinneka Tunggal Ika, yang pramuka artinya itu Kak nggak luput yang disebutkan, dilambangkan yaitu Satyaku kudarmakan, Dharmaku kubaktikan. Itu nggak lepas dari kami Kak yang berlambangkan yang baju coklat dan rok coklat ini, yang ciri khasnya itu pramuka mendidik karakter anak, bagaimana anak ini bisa bangkit dan maju sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin seperti itu Kak. Luar biasa. Jadi tadi Kak Mega juga menyampaikan bahwa pramuka juga memberikan didikan mengenai toleransi, mengenai moderasi beragama. Nah, kembali lagi itu sudah menjadi visi misinya Kementerian Agama ya Kak. Jadi setiap lini yang ada di Kementerian Agama itu mengajarkan dari dini mengenai moderasi beragama. Baiklah Kak, adanya pertemuan maka ada perpisahan nih Kak. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi dan berdiskusi lagi mengenai hal-hal yang berbeda lagi Kak. Izin saya tutup dulu ya Kak. Ya. Baiklah sahabat religi yang kami cintai, demikianlah talkshow kita pada hari ini kami akhiri. Saya Sri Rahayu dan tim LTV mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LTV, TV aja, Balit Pak.